Kembali dengan kenaikan yang sangat fantastis, tapi juga penurunan yang agak mengagetkan ya. Kalau misalkan kemarin Anda perhatikan, kami sempat menyampaikan kalau misalkan data CPI-nya berada di bawah, maka kemungkinan potensinya adalah emas akan mengalami kenaikan. Dan apa yang terjadi ternyata hasilnya CPI mengalami kenaikan di atas ekspektasi. Bahkan kalau kita compare dengan periode sebelumnya, ini juga masih relatif lebih tinggi. Artinya kenaikan inflasi ini menjadi ancaman kembali dan juga dikhawatirkan akan mempengaruhi kebijakan dari Fed. Dan itu yang sangat dinantikan oleh para pelaku pasar. Terkait dengan pertemuan di bulan Juni, bahwasanya pembahasan terkait dengan taper atau pengurangan QE itu sudah akan dilakukan. Kita masih tetap harus menunggu terlebih dulu. Nah, banyak indikasi yang harus ditunggu, yaitu terkait dengan beberapa data ekonomi, termasuk salah satunya adalah CPI tadi malam. Dan malam ini PPI dari sisi produsen dan juga statement dari Powell. Nah, pertanyaannya adalah kenapa CPI naik tapi emas justru setelah turun mengalami kembali kenaikan? Kalau Anda ingat pernah kita kupas hal ini, kalau misalkan kita sekarang berkutat dengan taper, tentunya itu akan segera terjadi dan saya sudah tidak akan ragu bahwasanya mungkin di Agustus atau mungkin September kita akan melakukan pengumumannya, atau mungkin di pengumuman di bulan Juli. Nah, tapi yang jelas semua market masih menunggu, wait and see. Bahkan beberapa analis, beberapa ekonom memperkirakan kemungkinan taper baru akan dilakukan sekitar after September atau mungkin diperkirakan di bulan Desember dan Januari. Artinya hal tersebut masih akan terjadi sekitar 2 bulan ke depan atau mungkin 4 bulan ke depan. Nah, ini menandakan mana yang lebih dulu akan dicapai. Apakah inflasi yang terlampau panas lebih dulu atau taper dan kenaikan suku bunga? Ingat bahwasanya untuk melakukan kenaikan suku bunga, pejabat Fed sudah menyampaikan bahwa mereka tidak bisa melakukan segera karena yang harus dilakukan adalah taper terlebih dulu. Apa itu taper? Taper itu adalah pengurangan terkait dengan pembelian aset yang sudah dilakukan selama masa pandemi. Ya, ini biasa dilakukan oleh bank sentral dan mostly semua bank sentral di seluruh dunia melakukan hal yang sama. Nah, kabar terbaru adalah Reserve Bank of New Zealand tadi pagi sudah memutuskan di tanggal 23 Juli mereka akan melakukan pengurangan tersebut atau taper. Nah, ini berarti menandakan ada 2 bank sentral yang sudah confirm mengurangi pembelian aset. Pertama adalah BOC, Bank of Canada, lalu kemudian tadi pagi sudah diumumkan terkait dengan Reserve Bank of New Zealand atau RBNZ. Nah, kalau misalkan kita lihat ini, apakah Powell akan terpengaruh atau dia memiliki pendirian sendiri? Itu sebabnya malam ini semua akan ditentukan, termasuk level-level yang kita nantikan terkait dengan pergerakan yang sampai saat ini tertahan di zona 1816 atau let's say 1818 dan areal terbawah adalah 1791. Nah, ini areal-areal yang harus mendapatkan trigger khusus. Apakah itu melanjutkan penembusan dari areal resisten atau justru menembus zona support? Yang jelas Anda harus menggunakan risk management karena memang jaraknya memang cukup jauh. Jadi yang paling fair adalah Anda menantikan breakout salah satu, entah itu resisten atau itu support. Well, kita lihat saja technical view untuk kali ini 14 Juli 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 14 Juli 2021 jam 12:10 waktu Indonesia bagian Barat. Kembali dengan outlook dari DXY yang ternyata mengalami kenaikan dan nanti kita akan lihat dari treasury yield-nya ya. Dan di sini adalah grafik keempat. Saya coba hapus terlebih dulu garis-garis yang kemarin karena sekarang saya melihat dari sisi lain yang ternyata kalau kita sandingkan seperti ini ada suatu hal yang baru, yaitu terkait dengan ascending triangle ya. Nanti kita coba lihat. Sementara di sisi MACD kemarin kita masih dalam fase divergence atau bearish divergence, ternyata dia sudah break areal resistennya dan bahkan areal zero line sudah berhasil ditembus oleh MACD. Jadi kita sudah selesai dari bearish divergence untuk short term di grafik DXY ya. Dan sekarang dengan tanda seperti ini berarti kita akan mendapatkan peluang untuk kenaikan dari DXY sendiri. Artinya dolar akan kecenderungan menguat untuk hari ini, tapi semua hal tersebut bisa saja berubah nanti saat statement dari Powell. Nah, kalau misalkan kita lihat dari pola kenaikannya, ini berarti jelas dalam tren kenaikan dan juga bagian dari MACD sudah menunjukkannya. Berarti kalaupun misalkan ternyata Powell menyampaikan tentang taper akan segera terjadi, maka kemungkinan dolar masih bisa melanjutkan kenaikan. Itu sebabnya bagian atas kalau Anda perhatikan resistennya relatif sama, jadi zonasinya yang saya arsir ini relatif sama, sementara bagian bawah cenderung membuat formasi higher low
ya. Jadi kemungkinan potensi ini akan kecenderungannya mendorong area resisten dan itu berarti penguatan yang lebih lanjut. Nah, tapi juga kalau misalkan ternyata Powell memberikan isyarat mengabaikan terkait ancaman inflasi dengan data inflasi yang kemarin sempat dirilis, maka kemungkinan dia akan mengalami penurunan dan mungkin saja area garis ini ditembus kembali. Lalu kemudian kalau kita lihat dari grafik daily, candlestick kemarin ternyata bullish, long bullish candle, dan saya merubah area garis yang kemarin kita buat. Kalau misalkan kemarin kita perhitungannya 1, 2, 3, 4, 5 dan ini harusnya dia sudah tembus. Sekarang karena dengan seperti ini kondisinya, kalau Anda pindahkan garisnya akan terjadi seperti ini. 1, 2, inilah A, B, C atau 3. Ya, jadi wave ketiganya itu adalah extensionnya. Jadi ada A, B, C. Sementara ini adalah 4 dan hitungan ke atas adalah 5. Jadi kita masih akan tetap menantikan untuk kenaikan lanjutan. Sementara dari kondisi yang paling besarnya, dia sudah agak tembus ya, garis birunya dia sudah ditembus. Ya, seperti yang Anda lihat di sini. Ya, ekspektasinya adalah swing high, lalu kemudian nantinya ada tail di situ, dan lalu kemudian ditutup dengan shooting star. Jadi kemungkinan besok harinya bisa saja kita mendapatkan pola penurunan. Itu pun kalau catatannya Powell kecenderungan tidak memberikan kepastian terkait dengan taper. Nah, di MACD-nya dia sudah melengkung atau kita sebutnya crossover, tapi di sini juga kembali di dalam crossover ya, terancam crossover lagi. Nah, di sisi treasury yield kemarin ternyata juga mengalami kenaikan dan ya ini candlestick daily-nya Anda bisa lihat di sini dia kembali naik dengan posisi yang sangat-sangat meyakinkan ya. Tapi ini masih dalam teritori garis merah ya. Jadi kalaupun naik, ekspektasi saya dia akan tertahan di zona ini 1.5046. Nantinya apakah dia akan ditutup dengan long bullish candle atau mungkin dia akan doji candle? Ya, kita masih tetap harus memastikan terlebih dulu terkait dengan statement Powell. Nah, di sisi H4-nya kita juga mendapatkan areal yang sebetulnya ini masih tetap sama ya, masih tetap sama. Jadi kalau misalkan Anda lihat pergerakannya relatif hampir mirip dengan apa yang kita sudah perkirakan di 2 hari sebelumnya. Jadi ini masih belum banyak perubahan, kita masih tunggu apakah dia berhasil mendrobak resisten apa tidak. Tapi kalau misalkan skenario-nya ya bisa saja terjadi rejection karena diasumsikan areal garis trend line dan juga areal historical price kecenderungannya masih kuat. Jadi zonasi ini masih tetap bisa digunakan sebagai patokan. Technical view gold 14 Juli 2021 jam 12.18 waktu Indonesia bagian barat, high 1813.70 dan low 1804.30 dan running price sekarang berada di 1812.90. Oke, semakin tinggi teman-teman. Apakah kita harus merubah strategi atau mungkin membalikkan keadaan menjadi sell atau memang menaikkan posisi buy kita? Oke, satu hal kenapa saya membuat area buy terlampau jauh di bawah 1800. Kalau Anda perhatikan dari pergerakan kemarin, ya Anda lihat di sini saat rilis data, sebelum rilis data, saat rilis data, dan setelah rilis data. Anda perhatikan, bagian high itu berada di 1816.90 dan itu exactly terjadi pasca atau sesaat rilis data. Lalu kemudian dia terjadi penurunan sampai 1798.40, tapi dia kembali naik dan sempat kembali ke 1814 dan akhirnya ditutup di 1807. Ada arti seperti ini. Kalau Anda perhatikan di grafik H4, itu akan jauh lebih kelihatan. Ya, kemarin areal ini kita sudah gunakan selama 1 minggu terakhir dan posisi sideway-nya belum berubah. Jadi kalaupun Anda melihat sempat spike tertinggi 1816 lalu kemudian dia turun sampai 1798, Anda hanya melihat sebagai areal harga. Tapi kalau lihat arealnya dari grafik itu ternyata dia masih dalam posisi sideway. Ya, memang sideway-nya ini memang terlampau jauh. Walaupun kalau Anda lihat di sini, ya mau tidak mau Anda bisa juga menyimpulkannya sebagai trennya sudah mulai naik. Kenapa? Karena kalau kita lihat perlahan tapi pasti bagian low itu semakin tinggi, terutama untuk sisi yang paling kanan. Bayangkan di 2 hari yang lalu dia sempat tergelincir 1791, tapi dia berhasil naik lagi, masuk kembali dan ditutup di 1805. Lalu kemudian kemarin dia sempat tergelincir di 1798, tapi kembali lagi naik. Dan kalau Anda perhatikan 91 dan 98 artinya higher low formation. Bahkan pagi ini dia masih tertahan di 1804. Ya, jadi semakin tinggi dan seharusnya dengan sangat mudah ini akan ditembus 1814, 1816. Tapi Anda lihat sendiri, kemarin pun dia sampai 1816.90, tapi karena candlestick berikutnya berada di dalam, otomatis dia kembali berubah turun. Dan kemudian dia sideway. Nah, yang kita perlukan sebetulnya konsistensi dia saat dia tembus atau breakout, next candle itu harus dibuka juga di atas areal resisten. Jadi yang paling bagus adalah 2 candle
kemudian ya. Jadi kalau misalkan ini tembus ya, katakanlah dia berada di 18.14 atau 18.15, jangan terlebih dulu euforia karena kita harus memastikan di dua candle berikutnya. Nah, berhubung ini grafik H4, otomatis perkiraan saya itu baru akan terjadi di malam hari. Bisa jadi dia berubah tren ya, atau merubah tren menjadi penurunan kembali ya, atau dia lanjutkan kenaikan. Jadi konfirmasinya masih belum ada. Kalau Anda menganggap ini sudah tertinggal, no, saya rasa belum tertinggal. Kita masih tetap melihatnya dari sisi sideways mode. Wait and see mode itu yang paling layak untuk dilakukan. Oke, kembali di sisi grafik daily chart. Ada satu yang tertinggal. Jadi kalau misalkan Anda lihat, kemarin-kemarin saya sudah sempat mengatakan big-nya adalah trend channel warna merah ini. Dan itu berada di area resisten, sekarang sudah diuji. Sudah 2 atau 3 kali berarti untuk hari ini ya. Itu berada di 18.12 sampai 18.18. Kalau ternyata dia berhasil tembus, of course itu akan big reversal atau big bullishnya sudah mulai muncul. Nah, jadi otomatis di sini saya tandai saja areal yang memungkinkan menjadi areal bukan membingungkan, tapi lebih kepada kepastian. Kita masih butuh kepastian dari pendobrakan ataupun breakout zona tersebut ya. Nah, ini berarti saya tandai di kisaran 18.12 sampai 18.16 atau 18.18. Nah, lalu kemudian kalau itu sudah terjadi break, maka yang diperlukan selanjutnya konfirmasi terkait dengan daily MA 200. Kalau itu sampai dipecah atau ditembus 18.26.50, itu jauh lebih meyakinkan lagi. Artinya, target secara medium term ataupun target untuk long term itu sudah terkonfirmasi. Nah, terakhir di grafik H1, yang membuat saya mereferensikan untuk areal buy-nya terlampau jauh, ya karena memang kondisinya tadi sudah saya jelaskan di menit-menit awal, lalu kemudian juga di kondisi daily, tampak jelas. Di sini Anda bisa lihat areal resisten, areal support. Tapi Anda bisa mengakalinya seperti ini. Anda perkecil terlebih dulu grafiknya, lalu kemudian Anda perhatikan areal garis atau areal titik terbawah, lalu ini dan ini. Anda bisa tarik langsung garis seperti ini. Ini bisa Anda lakukan. Pastikan bahwasannya yang Anda hubungkan adalah 2 atau lebih titik ekstrim. Kalau misalkan dia bisa terlewati atau nempel di area tersebut, berarti garis yang Anda buat sudah benar dan sangat kuat. Nah, saya sudah dapat di sini. Artinya, kemungkinan potensinya bukan ke area 94 atau 91, bisa saja hanya berkisar 18.01. Jadi, kalau misalkan tadi pagi saya mencantumkan 17.95 atau 17.97, itu berdasarkan areal terendah kemarin yang sempat terjadi swing low di 17.98 lalu kemudian balik ke 18.14. Nah, sekarang karena tadi pagi kita berada di 18.04, sebetulnya Anda bisa asumsikan kalau misalkan ini mini double top ya. Saya abaikan sebelah sininya ya. Kita lihat terlebih dulu di yang bagian ini. Berarti asumsi saya ini double top, small double top, berarti ini neckline-nya 18.05. Otomatis nanti mungkin akan terjadi test low dan kemungkinan break low. Lalu kemudian nantinya swing low-nya akan sampai teritori ini. Nah, berarti kita tandai saja 98 sampai zona 18.01 itu kurang lebih areal yang bisa Anda manfaatkan. So, buy on dip bisa Anda lakukan di 17.98 dan 18.00 atau 18.01 maksimum. Dengan target pertama saya ambil saja di teritori 18.06 ya, atau mungkin di 18.05 karena teritori itu cukup lumayan ya, cukup lumayan menjadi area resisten. Ya, kita asumsikan saja nilai tengah. Lalu kemudian target keduanya akan berada di kisaran 18.11 atau 18.13. Nah, kemudian untuk SL sebaiknya kita gunakan kalau misalkan kita sudah menggunakan 1798, otomatis ya yang paling ideal sebetulnya berada di garis bawah ini ya, di bawah garis biru ini. Itu berarti garis birunya 93, otomatis stop loss saya harus ada di 90 atau 91. Tapi karena pernah terjadi 91, makanya tadi pagi saya memberikan arahan di 95 supaya tidak terlampau jauh dari areal stop loss kita. Tapi semua akan tergantung dari strategi Anda. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan strategi trading Anda.